Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Senin pekan yang keempat ba'da maghrib di Masjid Mujahidin, materinya adalah seputar tentang adab-adab di dalam Islam, ensiklopedia adab Islam. Adapun yang akan kita angkat ke permukaan pada malam hari ini adalah adab ziarah kubur sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ziarah kubur sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau mukaddimah, tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Itulah sebabnya 14 abad yang silam dalam setiap kali Nabi berkhutbah, beliau selalu menyampaikan kalimat fa inna afdalal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan kita, suri tauladan kita. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk suri tauladan terbaik kecuali manusia sebaik-baik manusia yang ada di jagat alam raya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, budi pekerti yang baik. Bahkan Allah saja memberikan apresiasi pujian yang setinggi-tingginya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti akhlak yang agung. Oleh karena itu tugas kita sebagai umatnya Bapak Ibu sekalian hanya copy paste saja. Tidak susah kok dalam beragama ini. Kita tinggal mengcopy paste dari apa yang Nabi ajarkan. Selesai. Tidak perlu bersusah payah membuat ritual-ritual baru, ibadah-ibadah yang tidak Nabi ajarkan kepada kita. Karena tugas kita hanya copy paste. Kalau memang perbuatan itu baik, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu pasti orang yang pertama kali mengajarkannya. Oleh karenanya salah satu daripada di antara sunnah-sunnah Nabi, adab-adab yang Nabi ajarkan kepada kita adalah adab dalam berziarah kubur. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi ini penting sekali kami sampaikan karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka ketika berziarah kubur itu memiliki tipe atau tingkatan yang berbeda-beda. Ada sebagian kaum muslimin yang ketika berziarah kubur itu masuk dalam kategori ingin mengambil pelajaran ketika ziarah kubur, mendoakan mayit atau jenazah, mengambil pelajaran bahwasanya ada hidup setelah kematian. Yang model seperti ini benar. Sebab Nabi bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa inna fiha ibratan. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang pergilah kalian berziarah, karena ziarah kubur itu mengandung banyak pelajaran. Maka tipe manusia yang pertama ini benar, sesuai sunnah. Tapi ada juga sebagian kaum muslimin itu yang ketika mereka dihadapkan dengan ziarah kubur, mereka tidak berziarah kubur kecuali kalau ada keluarga atau temannya yang wafat. Kalau ada kematian baru kenal kuburan. Kalau tidak ada yang wafat, ya dia tidak pernah ziarah kubur. Padahal ziarah kubur itu tidak harus, yaitu pada saat ketika ada seseorang yang meninggal, lalu kemudian kita takziah mengantarkannya sampai ke kuburan. Tidak hanya itu, tetapi dalam rangka untuk melembutkan hati yang kasar atau ingin mengingatkan negeri akhirat, maka boleh ziarah kubur. Tapi ini tidak, tipe yang kedua ini, mereka baru kenal kuburan kalau ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati nggak ke kuburan. No. Ada lagi tipe yang berikutnya parah. Tipe yang berikutnya tipe paling parah. Mereka berziarah kubur berlebih-lebihan dalam berziarah kubur, sampai pada tingkat mengkultuskan kuburan, sampai pada tingkat berkeyakinan jenazah orang soleh yang dikuburkan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, ini yang namanya syirik. Bahkan mereka juga melakukan ritual-ritual ibadah di kuburan tersebut, mulai dari baca Al-Quran di kuburan,
mulai dari yaitu sampai pada tingkat keyakinan si orang soleh yang telah wafat ini bisa memberikan manfaat. Makanya gak kaget di antara mereka para peziarah ada yang minta jodoh kepada orang yang telah mati, atau mungkin minta dikaruniai anak, atau mungkin minta pekerjaan dan seterusnya. Minimal di antara mereka menjadikan wasilah. Orang-orang yang telah mati itu dijadikan perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kaget kalau orang-orang kafir itu ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Bagus tauhid rububiyahnya, sekedar rububiyah, tidak sampai pada tingkat uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Ketika mereka ditanya siapa yang menghidupkan dan yang mematikan, jangan kaget. Di surat Al-Mu'minun mulai ayat 84 sampai 89, Allah jawabannya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang memberikan atau siapa yang memiliki alam raya beserta isinya ini? Allah. Jawaban mereka semua Allah. Lalu ketika mereka ditanya, lalu kenapa kalian menyembah berhala? Lalu kenapa kalian meminta kepada kuburan orang-orang saleh? Apa jawaban mereka? Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Saya itu tidak menyembah berhala. Cuman berhala itu tak jadikan media perantara, wasilah agar doa-doa saya disampaikan kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tak butuh perantara. Boleh wasilah itu karena ada wasilah yang disyariatkan, ada wasilah yang tidak disyariatkan. Jadi kalau bahas masalah ini nantinya akan melebar. Kembali kepada materi kita, intinya ada orang yang keterlaluan dalam berziarah kubur, dan itu di kalangan kaum muslimin, sehingga mereka menjadikan kuburan itu sebagai sesuatu yang yaitu dikultuskan, ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik, lalu bagaimana ziarah kubur ini yang benar? Baik, saya akan menyampaikan materi ini menjadi menjadi 4 pembahasan. Bapak Ibu sekalian, ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah supaya enak belajarnya, kita bagi 4 aja, 4 poin yang akan kami sampaikan. Ya. Yang pertama adalah makna ziarah kubur, definisi ziarah kubur. Sebab kata para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah, tidak mungkin kita bisa memahami sebuah definisi, memahami sesuatu kecuali kita pahami dulu kosakatanya. Makanya nanti ziarah itu apa artinya, kubur itu apa artinya. Nah itu. Lalu ziarah kubur apa artinya? Itu ya. Jadi ini penting definisi. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan tingkatkan pembahasan kita nanti, yaitu hukum ziarah kubur. Hukumnya apa? Wajibkah? Sunnah? Atau jangan-jangan haram ziarah kubur ini? Nanti kita bahas apa hukumnya ziarah kubur. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, waktu ziarah kubur. Kapan waktu yang benar ziarah kubur? Sebab ada orang ziarah kubur itu mengambil waktu-waktu khusus. Seperti setiap malam Jumat manis. Apa malam Jumat manis? Legi kan manis loh. Taib. Itu ziarah kubur. Nanti mau Ramadan ziarah, mau Idul Fitri ziarah, ya. Kamis malam Jumat ziarah, ya. Apa ada waktu-waktu khusus ziarah kubur itu? Taib. Nanti kita akan bahas nomor 3 ini. Dan yang keempat, ini yang panjang. Kalau lihat waktunya nggak cukup kita. Insya Allah jika nanti tidak selesai, ya kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya, ya. Baik, yang keempat itu adalah adab ziarah kubur sesuai sunnah. Lah itu yang panjang. Adabnya Bapak Ibu total adab ziarah kubur 22 Bapak Ibu. 22, sehingga panjang sekali. Maka dan itu pun kami nukilkan dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah,
pembahasan ini ya, yaitu dalam kitab beliau yang berjudul Ahkamul Janaiz, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Kurang lebih bukunya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kitab aslinya Ahkamul Janaiz, diterjemahkan apa di situ? Hukum dan tata cara mengurus jenazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ini penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i. Baik, materi saya malam hari ini lebih banyak menukil dari sini. Kalau ini dibahas rinci, ya panjang, mulai dari takziah, mulai dari kematian. Bagaimana orang itu, yaitu ketika sakit, bagaimana cara menjenguk orang sakit, mentalkin orang saat sakaratul maut itu caranya gimana. Itu panjang sampai terakhir, yaitu bahas masalah takziah, ziarah kubur dan seterusnya ya. Mengkafani mayit bagaimana, memandikan mayit bagaimana dan seterusnya. Baik, jadi kita ambil materinya yang ziarah kubur. Kita awali yang pertama, definisi ziarah kubur. Para alim ulama berkata, ziarah kubur ada dua kata, ziarah dan kubur. Apa itu artinya ziarah? Ziarah itu adalah pergi menuju. Ziarah itu artinya pergi menuju. Makanya kalau kita mendengar kata ziarah tidak identik dengan kuburan. Ustadz, insya Allah besok saya taklim di Mujahidin, saya tidak hadir Ustadz. Loh kenapa Pak? Insya Allah saya mau ziarah ke orang tua saya. Loh, orang tuanya sudah wafat? Enggak Ustadz, saya niat berkunjung ke orang tua. Ziarah itu artinya berkunjung Bapak Ibu, tidak identik dengan kematian, tidak identik dengan kuburan. Jadi panjenengan boleh Ustadz nanti liburan anak-anak sebentar lagi nih Ustadz, insya Allah saya mau ziarah ke orang tua saya di luar kota. Maksudnya berkunjung, nyambangi. Nah itu. Jadi tidak identik dengan kematian. Tapi kalau di belakangnya diberi kubur, berarti identik dengan kematian. Ziarah kubur, pergi menuju yaitu kuburan. Maksudnya begitu. Ya. Lah sekarang kubur, apa kubur itu artinya? Kubur itu artinya kata para alim ulama, tempat dipendamnya manusia apabila dia telah meninggal dunia. Tempat dipendamnya manusia apabila dia telah wafat. Nah, kubur itu tempat dipendamnya manusia. Modelnya ada dua Bapak Ibu. Ada modelnya itu yang lahat, ada yang syaqq. Ada lahat, ada syaqq. Lahat, makanya kita sering mendengar kalimat liang lahat. Nah itu lahat di bahasa Arab. Nah cuman model lahat ini kayaknya nggak ada di negeri kita. Tapi kalau misalnya di Saudi, ya mereka pakai ini lahat. Bahkan pakai syaqq juga. Apa itu Ustaz? Model kuburan yang bagaimana? Lahat itu. Jadi seperti kuburan yang ada di negeri kita ini, kalau gali kubur itu dari atas permukaan atas turun ke bawah kan digali ke bawah. Terus kan kalau di negeri kita kan modelnya kayak huruf U tapi kotak, seret terus begini. Nah kotak, lalu jenazahnya ditaruh di pojok, dihadapkan ke arah kiblat. Itu sebenarnya bukan lahat. Lahat itu yang benar itu sesuai sunnah itu adalah modelnya seperti huruf L. Itu yang benar. Jadi turun ke bawah, ini misalnya kiblatnya di sana ya, kiblatnya di sana. Berarti modelnya nanti begini, digali dari atas permukaan tanah, seret, ini turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, nanti di sininya menjorok, nah masuk ke kiblat. Nah begini, terus begini, terus begini. Jadi kayak huruf L kecil gitu. Lah jenazahnya itu masuk ke sini. Jadi kayak masuk ke sorokan gitu, masuk ke dalam. Itu yang benar, itu yang namanya lahat. Adapun liang lahat yang digali di sekitar kita ya model U kotak ke bawah, itu aja jenazah dimiringkan, ditutup papan, diuruk tanah. Boleh Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dikatakan apakah itu sesuai sunnah? Enggak. Jadi harus ada digali sedikit masuk ke dalam, dikit aja masuk ke dalam. Jadi jenazahnya itu miring itu pas. Itu. Lah itu langsung ditutup papan. Nah, adapun kalau syaqq itu modelnya seperti huruf U, tetapi tengahnya yang lobang. Makanya satu kuburan dua jenazah. Jadi tidak pemborosan. Bagaimana syaqq itu turun ke bawah, dari atas ke bawah, digali, terus begini. Nah seperti U. Nah tengah-tengahnya itu baru dilobangi. Nah dilobangi. Sehingga jenazah itu dimasukkan ini, sehingga papannya ditutup rata.
yang satu miring, yang satu rata. Satu kuburan, dua jenazah. Ada yang lahat, ada yang syah. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, jadi kalau begitu kesimpulannya, ziarah kubur itu apa? Ziarah kubur itu artinya pergi menuju kuburan untuk menyampaikan salam, menyampaikan doa kepada penghuni kubur. Itu namanya ziarah kubur. Ya, mengucapkan salam, mengucapkan doa. Jadi dibedakan. Kalau mengucapkan salam, assalamualaikum ahlan diyari minal mu'minina wal muslimina. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sampai situ. Adapun doanya, nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada ucapan salam dan ada ucapan doa. Ya, itu namanya ziarah kubur. Baik, sekarang kita masuk materi yang nomor 2, hukum ziarah kubur. Apa hukumnya? Nah, siap kitabnya ya. Hukum ziarah kubur kata para alim ulama adalah sunnah. Sunnah, tidak wajib, memang sunnah. Mana dalilnya? Kalau hukumnya sunnah, silakan dibuka dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3543 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha. 3543 nomornya. Ayo silakan dibaca, dari mana hadisnya? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Terus sekarang? Maka sekarang ziarahilah ya. Baik, stop sampai di situ dulu aja. Nanti dilanjutkan kalimatnya. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang pergilah kalian ziarah. Muncul pertanyaan, kenapa dulu dilarang, sekarang diperbolehkan? Kata para alim ulama, dulu dilarang karena akidah para sahabat yaitu belum tertata dengan baik. Pondasi tauhidnya belum kuat, sehingga kalau diperbolehkan di awal-awal, yaitu Rasul diutus, dikhawatirkan mereka akan jatuh kepada lubang kesyirikan. Jangankan begitu Bapak Ibu, jangankan begitu. Cerita sedikit tentang perang Hunain ya. Jangankan begitu, Nabi ketika masuk kota Mekah, dari Madinah ke Mekah, itu kan Nabi pada saat dari Madinah ke Mekah membawa 10.000 orang sahabat. Kekuatan Nabi luar biasa, yaitu pada waktu itu jumlah sahabat 10.000 orang masuk ke kota Mekah dari Madinah ke Mekah. Awalnya nggak boleh masuk ke kota Mekah, bahkan sampai muncul perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke kota Mekah, tidak boleh menunaikan haji. Jadi Nabi pernah mau berangkat haji, ternyata dihadang oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk kota Mekah, suruh balik lagi ke Madinah, sampai muncul perjanjian Hudaybiyah. Loh, berarti Ustaz kalau begitu Nabi itu pernah kena waiting list juga? Iya, waiting list, nggak bisa berangkat. Makanya yang tahun ini nggak bisa berangkat haji, waiting list, itu sesuai sunnah itu. Sesuai sunnah. Wong Nabi aja pernah kok, ya nggak jadi berangkat. Ya baik, kita lanjutkan ya. Begitu sampai di kota Mekah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Mekah ketakutan, sehingga di antara mereka kurang lebih jumlahnya 3.000 orang kota Mekah keluar dari kota Mekah, keluar. Yang sisanya ada di Mekah 2.000 orang. Semuanya ini masuk Islam, 2.000 orang ini baca syahadat, masuk Islam. Sehingga kekuatan Nabi berjumlah totalnya 12.000, 10.000 dari Madinah, 2.000 dari Mekah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata yang 3.000 tadi yang keluar dari kota Mekah,
itu menantang Nabi ngajak perang di luar kota Mekah. Nabi ditantang 3.000, 12.000 ditantang 3.000. Bayangkan 1:4. Dan ternyata peperangan tantangan itu terjadi di Hunain. Satu tempat namanya Hunain. Makanya ada perang namanya perang Hunain. Itu ada di surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Menang Ustaz perang ini, kalah. Umat Islam kalah. Bayangkan 12.000 melawan 3.000, yang 12.000 kalah. Kenapa? Karena muncul di hati para sahabat Nabi yaitu sikap bangga diri. Hari ini kita tidak mungkin dikalahkan oleh orang kafir Quraisy. Jumlah kita lebih banyak daripada mereka. Kita pasti menang karena jumlah kita mayoritas, mereka minoritas. 12.000 melawan 3.000, nggak mungkin menang. Ternyata kalah. Makanya pelajarannya jangan bangga sama banyaknya jumlah. Jangan. Toh buktinya sampai sekarang tetap kalah. Ya, kalah ya. Kalah ya. Nggak usah dibahas terlalu panjang ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita lanjutkan. Maka ceritanya bagaimana kaitannya dengan yang tadi ini? Yang 2.000 tadi kan masuk Islam. Maka ketika Nabi menuju ke Hunain, berhentilah Nabi ke satu tempat, yang mana tempat itu ternyata terdapat sebuah pohon, yang pohon itu miliknya orang kafir Quraisy. Pohon itu diberi nama Zatu Anwar, miliknya orang kafir Quraisy. Orang kafir punya kebiasaan apabila mereka mau berperang, mereka semedi di pohon itu. Lalu senjata pedang-pedang mereka itu digantungkan di pohon itu. Tujuannya apa? Supaya menang, ngalah berkah dari pohon itu. Ketika Nabi berada di tempat itu, Bapak Ibu tahu, yang 2.000 orang baru masuk Islam, yang dari Mekah ini, itu nyelentuk ngomong sama Nabi, kaget sama itu. Nabi itu kaget. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya kita juga punya pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka punya Zatu Anwar, apa kita tidak sebaiknya juga punya Zatu Anwar, yang mana kita bisa gantungkan senjata kita supaya kita ini bisa menang? Kaget Nabi. Wong baru masuk Islam, Nabi mengucapkan subhanallah, ya tasbih subhanallah. Makanya katanya para ulama, kita itu kalau mendengar yang jelek-jelek atau melihat sesuatu yang jelek, maka ucapannya subhanallah, jangan masya Allah. Masya Allah itu ketika mendengar sesuatu yang bagus. Masya Allah anaknya ranking 1, ya. Masya Allah ternyata pekerjaannya dimudahkan. Begitu kita melihat ada seseorang, lah iya orang ini dulu, subhanallah, orang ini dulu rajin ke masjid, sekarang kok kelakuannya seperti itu, tidak pernah ke masjid. Orang ini dulu orang soleh, kok sekarang jadi seperti itu, subhanallah. Itu misalnya orang tua nasihati anaknya, lihat nak temenmu itu dulu ranking 1, sekarang lihat gara-gara terus main game, terus akhirnya tidak ranking sampai tidak naik kelas. Subhanallah, ojo ditiru naik. Subhanallah. Itu jangan kebalik, masya Allah, jangan. Lah ini kadang-kadang tidak. Saking bingungnya kadang-kadang lihat ustaz datang, itu ya, astagfirullah. Memangnya saya salah apa sama itu? Iya. Itu anggapannya ini setan apa? Ya, antum anggapannya ini setan apa, terus antum istighfar minta ampun ya. Bayangkan. Jadi kalau lihat misalnya ada seseorang datang ya, masya Allah, kan begitu ya, bukan astagfirullah ya. Nah, jadi ini ucapan subhanallah. Lalu Nabi mengatakan, sungguh perbuatan kalian ini persis seperti yang dikatakan oleh kaumnya Musa. Mereka juga minta dibuatkan Tuhan sebagaimana Bani Israel meminta dibuatkan Tuhan. Ya. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu. Kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita, ya, kembali ke tadi hadis tadi, kenapa dulu kok dilarang ziarah kubur? Karena akidahnya, tauhidnya para sahabat masih belum kokoh, belum kuat, makanya tidak boleh
dikhawatirkan jatuh kepada kesirikan. Begitu akidah mereka sudah tertata, pondasi mereka sudah kuat, maka silakan ziarah kubur. Nah, panjenengan juga begitu. Kalau memang akidah kita, ya tauhid kita. Bedanya apa sih Ustaz akidah sama tauhid ini? Ustaz dari tadi kok akidah, tauhid, tauhid, akidah. Beda Bapak Ibu. Akidah itu lebih umum daripada tauhid Bapak Ibu. Akidah pasti tauhid, tauhid belum tentu akidah. Loh apa itu? Tauhid itu Bapak Ibu berbicara tentang yang menjadi kekhususan Allah, haknya Allah, yaitu berbicara rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat. Ya ini namanya tauhid. Sedangkan kalau akidah luas pembahasannya, bukan hanya masalah hak-haknya Allah, rukun iman, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul utusannya, hari akhir, takdir baik, qadar, itu akidah. Bahkan termasuk berbicara tentang telaga Al-Kautsar, mizan, berbicara tentang Dajjal, berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, berbicara turunnya Isa, akan keluar nanti Imam Mahdi. Itu akidah, bukan tauhid. Tauhid itu khusus uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa. Cuma ini aja. Sedangkan kalau akidah bahkan membicarakan sunnah dan lawannya sunnah bid'ah, itu akidah. Akidah bukan tauhid. Makanya akidah itu lebih luas pembahasannya. Makanya kalau di masjid ya kajiannya apa? Membahas apa? Akidah. Oh luas ini. Berarti macam-macam. Termasuk telaga Al-Kautsar, termasuk sirat jembatan yang nanti di hari kiamat, surga neraka, bidadari. Ini bahasan akidah Bapak Ibu sekalian. Termasuk firqah, pecahan-pecahan kelompok-kelompok Islam yang menyimpang, ya, firqah itu akidah bukan tauhid. Tauhid itu ya cuman melulu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Hanya itu. Ya, baik, kita kembali kepada materi kita. Jadi hukumnya apa? Sunnah dalilnya. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan wanita Ustaz? Apakah wanita boleh ziarah kubur? Baik, kita lihat sekarang wanita juga diperbolehkan ziarah kubur. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya yang tadi 3543. Belum selesai kan tadi itu, ulang lagi Pak, ulang lagi. Dari mana hadisnya? Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Terus? Maka sekarang ziarahilah dia. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pelajaran. Ketika Nabi mengatakan fazuruha, pergilah kalian ziarah, kalian itu yang meliputi laki, meliputi wanita. Sehingga wanita boleh ziarah kubur. Hanya saja sebentar, nanti syaratnya belakangan. Sekarang tak tunjukkan dalil lagi, dalil yang menunjukkan wanita boleh ziarah kubur. Mana dalilnya? Tambahan sebelum kasih syaratnya. Dalilnya adalah, coba dibuka, yaitu dalam Sahih Muslim, Ustaz. Coba dibuka Sahih Muslimnya. Ada Bukhari ya? Di sini ada Bukhari. Punya Bukhari. Biasanya ada di sini. Pak Anang mana Bukharinya? Sahih Bukhari. Ada. Nah, baik. Ya. Coba Ustaz dibuka Sahih Bukharinya. Nomornya 666. 666. Itu cetakan terjemahan. Tapi kalau nomor aslinya, barangkali Bapak Ibu pernah mendownload ya. Nomor aslinya adalah 1252. 1252. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya. Iya. Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita sedang menangis di samping kuburan. Nabi melewati seorang wanita yang wanita itu sedang menangis di kuburan anaknya karena dia kehilangan anaknya. Berarti wanita di ziarah kubur ini. Lanjut. Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Nah, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Nabi tidak melarang wanita ini untuk ziarah. Tidak ada kata-kata jangan ziarah.
wanita tidak diperbolehkan, atau misalnya pulanglah kalian, enggak ada. Nabi hanya mengatakan taqwallah, takutlah engkau kepada Allah, dan bersabarlah. Kenapa wanita itu disuruh bertakwa kepada Allah? Karena biasanya wanita ini kalau sedih disertai dengan terkadang meratap, dengan ratapan-ratapan jahiliyah, menangis histeris, menjerit, meraung-raung, memukul-mukul tubuhnya, ya, lalu dengan kata-kata menolak takdir, ya. Kenapa kamu pergi duluan? Kenapa? Ya, bu ibu disewai, koyo yo. Itu padahal belum tentu dia mati duluan, ya. Kok ninggal no aku? Itu kan tidak percaya sama takdir. Ini sudah ditulis sama Allah. Ya, makanya ini namanya ratapan jahiliyah. Makanya Nabi menyuruh bertakwalah kepada Allah. Terus lanjut, sudah selesai, teruskan. Jawab wanita itu, pergilah kamu. Wanita ini nggak tahu kalau yang ngomong itu Rasul. Wanita ini berkata, pergilah kamu. Setelah itu kemudian, Pak, sebab kamu tidak merasakan penderitaan yang saya derita ini. Kamu nggak tahu yang saya rasakan. Aku ini kehilangan anak, tapi dia nggak lihat di belakangnya ini kalau Rasul. Begitu Rasul pergi, ada orang yang negur. Kamu tahu yang ngomong itu tadi siapa? Enggak, Rasul. Ketakutan dia. Lalu dia pergi lari. Kebetulan rumahnya Nabi terbuka, langsung masuk dia. Wah Rasulullah, aku minta maaf, aku tobat. Dia merasa kata-katanya itu menyakiti utusannya Allah. Lanjut teruskan. Sesungguhnya wanita itu tidak kenal dengan Nabi SAW. Lanjut. Maka diberitahukan orang kepadanya. Lanjut. Bahwa itulah Nabi SAW. Teruskan. Karena itu dia pergi menemui Nabi SAW dan dia tidak melihat orang penjaga pun. Di rumah Nabi gak ada penjaga. Lanjut. Lalu dia terus menemui Nabi SAW. Terus. Katanya kepada Nabi. Ya. Maaf Tuhan, saya tidak mengenal Tuhan. Terus. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya sabar itu diperlukan ketika permulaan kena musibah. Baik, sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Lanjut. Sudah selesai ya. Berarti ini menunjukkan bahwasannya wanita boleh ziarah kubur, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat lagi dalil terakhir ini. Dalil yang terakhir adalah yaitu Sahih Muslim. Minta tolong Sahih Muslimnya. Ayo. Nomornya 922. Ini menarik ini ceritanya. Memang agak panjang tapi nggak apa-apa. Ada hikmahnya. 922. Ya, posisi sebelah kanan. 922. Ada ya? Nah, nomor aslinya Bapak Ibu sekalian 974 nomor aslinya. Tafadhal, silakan. Dari Muhammad bin Qais bin Makhromah Ya. bin Muthalib bahwa pada suatu hari dia berkata, Ya. sukakah kamu menceritakan pada suatu peristiwa mengenai diriku dan ibuku Aisyah. Bukan Aisyah, bukan. Aisyah organisasi. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus. Aisyah. Kami sangka ibu yang melahirkannya. Terus. Katanya Aisyah radhiyallahu anha berkata. Ya. Terus. Sukakah kamu menceritakan kepadamu suatu peristiwa mengenai aku dengan Rasulullah SAW? Apa itu ceritanya? Silakan. Jawab kami, itu sudah tentu kami suka ya Ummul Mukminin. Terus. Pada suatu malam ketika giliran Rasulullah SAW di rumahku. Nah ini ceritanya. Satu saat Nabi itu giliran di rumahku. Ya, lanjut. Setelah beliau menanggalkan pakaiannya. Ketika Nabi melepaskan pakaiannya, tidak begitu lama. Lanjut. Dan meletakkan teropahnya dengan kaki. Terus. Dan membentangkan pinggir jubahnya di atas kasur. Lanjut. Lalu beliau berbaring. Terus. Setelah beberapa lama kemudian, dan barangkali beliau menyangka sudah tidur. Jadi Nabi merasa mungkin Aisyah radhiyallahu anhuma mungkin tidur. Maka Nabi pelan-pelan turun dari tempat tidurnya, diambil gamisnya, diambil jubahnya, terus kemudian keluar. Ternyata Aisyah belum tidur.
Belum tidur. Lanjut teruskan. Lalu beliau ambil baju dan teropahnya. Terus. Dibukanya pintu perlahan-lahan dan kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Nah, Aisyah tahu belum tidur. Lanjut. Menyaksikan beliau seperti itu, kukenakan pula bajuku dan kututup kepalaku dengan kain. Baik. Maka aku melihat kok Nabi keluarnya diam-diam, maka aku pakai bajuku, aku pakaikan kerudungku, jilbabku, lalu aku buntuti Nabi sampai akhirnya Nabi di makam baki. Nabi ada di makam baki. Lanjut teruskan. Kemudian ku ikuti beliau di belakang hingga sampai ke baki. Nah, makam baki. Lanjut. Sampai di sana beliau berdiri agak lama. Terus. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Nah, sekali diangkat mendoakan orang-orang yang ada di kuburan baki, lalu diturunkan. Diangkat lagi sekali, diturunkan, lalu berdoa lagi 3 kali mengangkat tangan itu. Diperhatikan sama Aisyah radhiyallahu anha. Lanjutkan. Sesudah itu beliau berbalik pulang. Nah, supaya tidak ketahuan, lanjut. Aku pun balik pulang mendahului beliau. Ya, terus. Kalau beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat-cepat. Supaya tidak ketahuan maksudnya ini. Lanjut. Bila beliau berlari-lari kecil, aku pun demikian pula. Terus. Ketika beliau sampai, aku pun sampai lebih dahulu daripada beliau. Nah, ketika Nabi masuk rumah, Aisyah menutupkan dengan selimutnya. Kata Nabi, wahai Aisyah, kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ketahuan ya. Lanjut teruskan. Kembang kepis. Terus. Setelah itu beliau masuk dan bertanya, Ya. kenapa engkau, hai Aisyah? Ku dengar nafasmu kembang kempis. Nah, kenapa nafasmu tersengal-sengal kembang kepis? Lanjut. Jawabku, tidak kenapa-kenapa ya Rasulullah. Tidak kenapa-kenapa kok wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi memberikan penekanan. Kau sampaikan yang sebenarnya, atau Allah akan menurunkan ayat atas apa yang kau lakukan. Lanjut teruskan. Kata beliau, ceritakanlah kepadaku, ataukah Allah yang akan menceritakannya kepadaku? Nah, terus. Jawabku, ya Rasulullah, Wahai Rasulullah. dan ibuku. Ya, lanjut. Lalu diceritakan kepada beliau apa yang telah terjadi. Terus. Kata beliau, kalau begitu, engkaulah kiranya bayangan hitam yang kulihat di hadapanku tadi. Nah, rupanya kau yang aku lihat tadi ada bayangan hitam tadi itu. Lanjut teruskan. Jawabku, benar ya Rasulullah. Lanjut. Lalu beliau menolakkan dadaku. Ya, lalu Nabi mendorong dada Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah berkata, terasa sakit dadaku. Lalu Nabi berkata, apa kau masih curiga dengan utusannya Allah? Apa kau pikir yaitu aku mengurangi jatah malammu? Kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah, maka akan aku laksanakan sesuai dengan ketetapan Allah. Kan dalam hal ini ada perhitungannya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti lain kali aja ya bahas masalah poligami. Insya Allah lain kali ya. Ini butuh kajian khusus ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita undang bapak-bapak aja, nggak usah ibu-ibu ya. Lanjut terus. Sehingga terasa sakit bagiku. Kemudian beliau berkata, Ya. apakah engkau masih curiga? Allah dan Rasulnya akan berbuat curang terhadapmu. Terus. Jawabku, setiap apa yang dirahasiakan manusia pasti Allah mengetahuinya juga. Nah, lalu Nabi menceritakan, singkat cerita sambil dilihat Pak ya. Nanti Bapak baca yang akhir-akhirnya. Saya teruskan aja. Singkat cerita, Nabi kemudian menceritakan, tadi itu saat kau tidur, kau menanggalkan pakaianmu, malaikat Jibril itu datang. Dia gak mau masuk kamar ini karena engkau tidak berpakaian. Saya teruskan dikit ya, setelah itu kumandang Adzan. Lalu dia memanggil aku, bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh aku mendoakan orang-orang yang ada di kubur bagi mereka yang telah wafat. Oleh karena itu sekarang wahai Aisyah, ayo apa perintahnya Nabi? Oleh karena itu kemudian Rasulullah menceritakan kepada beliau sampai keluar. Terus katanya, tadi Jibril datang. lanjut aja terus saja yang sudah saya ceritakan, nggak usah diulang lagi.
Terus sampai pada oleh karena itu Aisyah, sekarang pergilah engkau ke makam Baqi. Nah, silakan. Allah memerintahkan supaya Anda datang ke Baqi. Terus Memohonkan ampun bagi para penghuninya. Terus Lalu apa yang harus kuucapkan sesampainya aku di sana? Terus Tanya Rasulullah SAW Ya. kepada Jibril. Nah, jadi itu teruskan aja sampai nanti di bawah Nabi menyuruh, kalau gitu sekarang aku suruh engkau untuk pergi ke makam Baqi. Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha ziarah ke makam Baqi. Malam loh itu padahal. Berarti kalau gitu wanita ziarah kubur boleh. Intinya boleh. Bahkan Aisyah pun suruh mendoakan orang-orang yang kubur di pemakaman Baqi. Berarti intinya adalah boleh. Lah terus kemudian ada syaratnya. Ada. Apa syaratnya? Setelah kumandang adzan Isya. Kita dengarkan dulu ya kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Lalu kemudian kita lihat sampai di mana nanti materi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, syarat bagi wanita untuk ziarah kubur. Apa syaratnya? Di antara syaratnya adalah bolehnya wanita ziarah kubur itu bukan mutlak Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya yang ada di atas, bukan mutlak, namun ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah mendapat izin dari mahramnya. Mendapat izin dari mahramnya. Siapa mahramnya wanita? Mahramnya wanita adalah semua orang-orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan dia. Suami itu mahram bukan? Suami itu bukan mahram. Bukan masuk istilah mahram suami. Suami ya suami, karena dia menikahi. Apa sih artinya mahram? Mahram itu artinya orang-orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan wanita itu. Maka itu mahram. Sedangkan suami kan menikahi wanita tersebut, maka suami ya suami. Kalau mahram beda. Mahram ini diantaranya adalah adik kandungnya yang laki-laki, kakak kandungnya yang laki-laki, ayahnya itu mahram, kakeknya, ya, paman-pamannya, paman dari bapak, paman dari ibu, keponakannya yang laki-laki, ya, ponakan itu mahram. Adapun kalau misalnya sepupu bukan mahram, bukan. Termasuk mertua laki-laki itu mahram.
Ya. Tapi kalau suami bukan masuk nilai mahar, karena dua orang ini suami istri gak ada batas. Maaf ini, istrinya meninggal, suami boleh memandikan jenazah istrinya. Suami meninggal, istrinya boleh memandikan jenazah suaminya. Tetapi kalau ada seorang, maaf ini, seorang istri wanita meninggal dimandikan oleh adik kandungnya yang laki-laki, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya suami istri ini bukan istilah mahram. Suami ya suami, istri-istri. Derajatnya lebih tinggi daripada mahram. Sedangkan wanita kalau keluar rumah harus izin ke siapa? Level 1 suami. Suami tidak ada mahram. Siapa mahramnya? Baru adik kandungnya, kakak kandungnya yang berlainan jenis. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi suami itu tidak masuk dalam kata mahram. Enggak. Karena dia dinikahi oleh suami itu, laki-laki itu. Lah mahram itu definisinya mereka yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan wanita itu. Gak boleh dinikahi, haram menikahinya. Berarti selain suami itu mahram, sedangkan suami ya suami, gitu ya. Jadi kalau wanita mau pergi ke masjid, izin Ustaz ya, izin sama siapa? Nomor 1 suami. Suami tidak ada Ustaz, ya mahram. Siapa mahram Anda? Anak laki-lakinya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya tadi. Baik, izin dulu dengan mahram. Nomor 2, tidak boleh bersolek, nggak boleh berhias, bersolek. Iya, nomor 2 ini kata para ulama di buku ini ya, buku ini ada. Nah yang nomor 3 ini kita baca dalilnya nomor 3. Syaratnya untuk wanita ziarah kubur tidak boleh terlalu sering, nggak boleh. Sering-sering ziarah kubur nggak boleh. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3545. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdhin la'ana Allah zawaratil kubur. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. Rasulullah melaknat orang-orang yang yaitu wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Bahkan dalam yang lafaz yang lain, la'anallah, Allah melaknat. Bapak Ibu kan tahu setiap dosa yang di dalamnya ada ancaman laknat atau kutukan itu pasti dosa besar. Ya, setiap dosa yang pelakunya diancam laknat, diancam kutukan itu dosa besar. Contohnya banyak. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, berarti mentato dosa besar. Rasulullah melaknat orang wanita soleh yang berbuat zina, menuduh wanita baik-baik melakukan zina, dituduh tanpa bukti. Itu dicabut 80 kali di surat, ada di dalam Al-Quran itu ya, di surat An-Nisa ada. Baik, jadi ini dosa besar. Ada ancaman kafar dan yang terakhir setiap dosa yang diancam neraka itu dosa besar. Berarti jumlah dosa besar itu banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ini wanita yang terlalu sering ziarah kubur, sampai ziarah kuburnya ini berhari-hari, 5 hari sampai 10 hari. Bahkan mereka berkeyakinan kalau ziarah kuburnya itu lengkap, yaitu sampai 3 kali atau nggak tahu 5 kali, seperti orang menunaikan haji katanya. Ya, saya itu pernah tanya, mohon maaf ini, terus terang ini, saya tanya ini, ya, nggak apa-apa saya tidak diundang lagi di masjid ini, nggak apa-apa. Ini yang terakhir. Mungkin kalau ini terlalu kasar, terlalu keras, mohon maaf ini, terus terang, saya tanya. Ada seseorang yang pergi naik bis, dia rombongan naik bis. Saya tanya, Pak, maaf saya tanya, panjenengan ini mau kemana? Ziarah Pak Ustaz. Oh ziarah, kemana? Ya terus-terusan Ustaz, dari Ampel ke Gresik, Sunan Giri, terus dari Gresik nanti ke sini terus Ustaz. Berapa hari? Ini tidak sampai Jakarta Ustaz, berarti cuma 5 hari aja. Oh ya, baik kalau gitu. Pertanyaan saya, tujuan panjenengan ziarah ini apa? Tujuannya apa? Ya mendoakan Ustaz. Mendoakan kan cukup di rumah. Doakin Allah kan maha mendengar doa-doa kita. Tak kejar terus sama saya. Begitu kena yang satu, ngeles yang nomor 2. Apa katanya dia? Ya bukan hanya mendoakan Ustaz. Apa Ustaz ya? Mengenang jasa-jasa mereka atau apa? Kan cukup baca buku sejarah. Cukup
bahkan lebih detail seperti itu. Itu yang kedua. Terus kemudian, enggak Ustaz, bukan hanya itu aja. Ngeles lagi yang nomor 3. Kita kesana kan nyampaikan salam Ustaz. Salam kita itu kan salam kebaikan. Assalamualaikum ahlan diyari. Bapak, mohon maaf kalau nyampaikan salam, kuburan-kuburan di sekitar kita juga bisa nyampaikan salam. Iya. Bingung dia, bingung. Apa jawabannya? Berarti ada sesuatu di luar 3 ini, ada ziarah kubur. Kalau tidak ngalah berkah, meminta orang-orang yang telah wafat itu, orang soleh itu, meminta rezeki atau dijadikan wasilah perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Dia mengakui, iya, syirik di sini. Syiriknya ini ya di sini. Dan ini bukan syirik kecil, Bapak Ibu, syirkul akbar, syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan membatalkan seluruh amal soleh. Ini syirik besar ini. Nggak boleh. Itu baca Quran. Kalau memang baca Quran itu di kuburan itu baik, kalau memang itu perbuatan baik, siapa yang pertama kali mengajarkan kita kebaikan? Rasulullah. Pertanyaan saya, ketika Hamzah itu meninggal, yang jantungnya dimakan Hindun itu, yang ujung-ujungnya Hindun masuk Islam nanti, termasuk suaminya Hindun, Abu Sofyan masuk Islam. Sayang nobat Hamzah, Wahsy itu juga masuk Islam ujung-ujungnya. Buktinya Rasul gak pernah baca Al-Quran di samping makamnya Hamzah. Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid wafat, istri tercinta. Ya, Nabi gak pernah baca Quran atau kirim Fatihah dan seterusnya kepada Khadijah. Gak ada. Saya minta dalil. Gak ada. Kalau memang itu baik, ketika Rasul wafat, manusia paling mulia sejagat alam raya, mestinya mertua beliau Abu Bakar, mertua kerabat sahabat, itu mestinya baca Quran di kuburannya Nabi plus kirim Fatihah. Saya mau tanya, ada nggak itu dilakukan Abu Bakar? Ya nggak ada. Selesai. Kalau memang itu perbuatan baik, mestinya orang yang melakukan kebaikan Rasul dan para sahabat, tabiin. Syiriknya itu di sini. Nggak apa-apa, nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, nggak usah takut. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus luruskan. Kasihan saudara-saudara kita, amalnya terhapus. Sudah capek-capek ibadah, ya tarawih, ya Ramadan, ya Senin Kamis, ya kurban, satu pun gak diterima oleh Allah. Karena syirik ini parasit amal, penghapus amal. Maka ini sebagai wujud kasih sayang kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan bisa jadi nasihat. Ya, jadi nggak boleh terlalu sering ziarah kubur, terutama ibu-ibu, ya, wanita nggak boleh. Terus Bapak Ibu sekalian, terakhir materi kita saya tutup, berarti ada bulan depan ya. Terakhir saya tutup waktu ziarah kubur, materi nomor 3. Kapan waktu ziarah kubur ini? Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur ini sebenarnya tidak mengenal waktu-waktu tertentu. Kenapa mereka itu kok malam Jumat ziarah, mau Ramadan ziarah, mau Idul Fitri ziarah, ya waktu-waktu tertentu ziarah. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu mereka melakukan itu berpijak pada hadis yang palsu, bukan dhaif, palsu. Dhaif, bukan dhaif, maudhu, palsu. Mana itu dalil? Disebutkan di dalam kitab silsilah hadis dhaif dan maudhu oleh Syekh Albani, hadis nomor 49. Begini bunyi hadisnya. Hadisnya begini, saya tidak katakan Rasulullah bersabda. Kalau saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berarti saya sama dengan berdusta atas nama Rasulullah. Padahal itu haram hukumnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka silakan menempatkan dirinya dalam neraka. Lah ini begini, ada hadis bunyinya. Itu aja. Hadis bunyinya begini. Mereka berbicara pada ini. Man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Siapa yang berziarah kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya setiap hari Jumat, terampuni dosa-dosanya dan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Loh, ada lagi hadis palsu begini. Man zara qabra walidayhi kulla jumu'atin faqara'a indahuma aw indahum yasin ghufira lahu bi adadi kulli ayatin aw harfin.
Barang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya setiap Jumat, kemudian pada makamnya dibacakan surat Yasin, maka akan diampuni dosanya mayit itu sesuai jumlah ayat atau huruf yang ada di surat Yasin. Palsu Bapak Ibu sekalian. Palsu, ini hadis palsu. Dan jelas sekali sanad-sanadnya cacat semuanya. Makanya belajar hadis. Biar tahu, sehingga ibadah itu tidak berpatokan pada hadis yang palsu. Jadi yang sunnah apa? Yang sunnah adalah tidak ada batasan, tidak ada waktu khusus untuk ziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita belum masuk adab ziarah kubur. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Silakan yang mau bertanya, ada? Silakan. Kategori sering itu bisa diartikan maksudnya waktunya? Ya, waktunya. Jadi kategori sering ziarah kubur ini adalah suka mondar-mandir ke kuburan. Misalnya itu tadi tiap malam Jumat, terus kemudian juga setiap tahun sekali, yaitu misalnya berkeliling berhari-hari. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Seperti itu. Wallah. Iya. Luar materi, di luar materi. Tafadhol. Nah, kalau ada hadis itu perintah atau larangan, kan dikerjakan itu larangan. Contoh seperti ini. Setelah sholat asar kan dilarang sholat, tapi masuk masjid kan ada perintah 2 rakaat. Nah, ini kalau setelah asar itu boleh sholat tahiyatul masjid apa tidak sholat gitu loh. Kalau masuk masjid setelah sholat asar, mau maghrib setengah jam maghrib itu boleh sholat tahiyatul masjid apa tidak? Tapi katanya itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah yang beliau sebutkan. Saya belum pernah mendengar kaidah seperti ini ya. Ada kaidah yang beliau pernah dengar, kalau ada 2 hal yang kontradiktif antara perintah dengan larangan hadisnya, maka yang didahulukan adalah yang larangan, bukan perintah. Lalu diberikan contoh oleh si fulan yang beliau dengar dari si fulan tersebut. Contohnya adalah yaitu larangan sholat sunnah setelah asar, larangan. Tetapi kalau kita pergi ke masjid, ada kajian ba'da asar, lalu kan disunahkan kita tahiyatul masjid. Maka dari 2 ini, mana yang didulukan? Larangan, tidak boleh sholat setelah asar. Maaf, dalam hal ini kaidah yang tidak pernah kami dengar dan salah dalam memahaminya. Jadi begini, yang pertama masalah perintah dan larangan. Menjalankan perintah itu lebih mudah daripada menjauhi larangan. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena setiap perintah tidak ada menjalankan perintah lebih mudah daripada menjauhi larangan. Kenapa? Karena menjalankan perintah itu ada dispensasi untuk mengerjakannya. Sedangkan meninggalkan larangan tidak ada dispensasi untuk meninggalkan larangan tersebut. Contoh, Bapak Ibu sekalian, perintah sholat sesuai kemampuan. Tidak bisa berdiri ya duduk sholatnya, nggak bisa duduk berbaring seperti itu. Zakat, tidak bisa mengeluarkan zakat ya sodako, tidak bisa sodako ya dia justru dikasih sodako. Puasa Ramadan, tidak bisa puasa ya dikodok di hari yang lain, tidak bisa mengkodok bayar fidyah. Perintah itu disesuaikan kemampuan, mudah. Tetapi larangan lebih susah karena tidak ada dispensasi untuk meninggalkan larangan tersebut. Contoh, ketika Allah mengatakan jangan berzina, nggak ada kata-kata semampu kalian, nggak ada. Jangan minum khamr semampu, nggak ada. Sekali larang haram haram. Ya, babi haram haram, nggak ada kata-kata ya sesuai kemampuan, nggak ada. Itu kaidah pertama. Yang kedua adalah bahwasanya apabila perintah Nabi dalam hadis dan larangan Nabi dalam hadis kok berbenturan, Nabi melarang minum sambil berdiri. Nabi melarang minum sambil berdiri.
Tapi di sisi lain para sahabat pernah melihat Nabi minum sambil berdiri dekat air Zam-Zam, minum sambil berdiri. Loh piye ini, gimana caranya, kok kontradiktif? Katanya dilarang, tapi Nabi sendiri yaitu minum sambil berdiri. Tak kasih contoh yang lain sebelum saya jawab. Nabi melarang yaitu menikah lebih dari 4 wanita, tapi Nabi sendiri yaitu istrinya 9, bahkan lebih Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti itu, baik dari Quraisy, yaitu wanita Quraisy maupun yang lainnya. Dan totalnya lebih dari 9. Baik, gimana ini katanya dilarang menikah lebih dari 4, sedangkan Nabi sendiri 9 lebih. Bagaimana ini? Maka jawabannya adalah, kata para ulama, bisa jadi ini kekhususan untuk Nabi. Nabi melarang minum sambil berdiri, tapi Nabi sendiri minum sambil berdiri, itu berarti khusus untuk Nabi. Terus ulama yang lain juga mengatakan dilarangnya menikah lebih dari 4 itu untuk umat Muhammad, sedangkan Nabi khusus boleh lebih dari 4. Oh itu. Ya, terus termasuk Nabi SAW. Kata para ulama, saya langsung aja ya. Kata para ulama, bisa jadi juga larangan tersebut maksudnya itu adalah makruh tanzih. Makruh tanzih itu sesuatu yang dibenci tapi tidak masuk dalam taraf haram. Makruh tanzih, makruh dibenci tapi tidak masuk ke haram, tidak sampai ke haram. Sehingga yang lebih afdal minum itu tetap sambil duduk. Baik, terkait masalah tadi, masalah sholat, kalau menerapkan kaidah tadi nggak pas. Karena yang tidak boleh sholat setelah asar itu adalah sholat sunnah rawatib. Sedangkan kalau kita lihat dalil tambah bingung dia. Kenapa? Karena Nabi pernah setelah sholat asar beliau sholat sunnah. Lalu istri Nabi yang lain pada ngomong, katanya Nabi tidak pernah bahkan melarang sholat setelah asar. Tapi aku sendiri melihat Nabi sholat setelah asar. Sampai-sampai Ummu Salamah berkata, meminta orang lain, coba kau tanyakan, aku takut tanya. Coba kau tanyakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan sholat sunnah setelah asar? Katanya nggak ada sholat sunnah setelah asar. Ditanyakan. Dan ini hadisnya adalah riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ini Bapak Ibu sekalian. Ini saking waktunya ya. Ini coba aku tak tunjukkan nomor hadisnya sekali. Jadi kata Nabi dijawab, aku tadi setelah duhur tidak sempat ba'diyah duhur karena aku menerima tamu. Maka ba'diyah duhur yang tadi aku qadha setelah asar. Jadi ba'diyah duhur itu dikerjakan Nabi setelah asar, diqadha. Loh, bayangkan, boleh karena kasus tertentu loh ya, karena terkondisikan bukan mengkondisikan. Itu satu. Yang kedua, maaf kalau tahiyatul masjid nggak masuk sholat sunnah rawatib, nggak masuk. Sehingga kita kapanpun sholat boleh. Nah, Anda habis sholat subuh, setelah sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah. Ternyata jamaah yang lain datang ke masjid ingin dengarkan kajian pada subuh. Sholat sunnah dulu, tahiyatul masjid. Karena ini gak ada kaitannya sama rawatib. Ini beda. Sholat sunnah, tahiyatul masjid. Itu ya. Jadi tidak bisa diterapkan ke kaidah yang tadi. Karena apa? Karena sudah gak nyambung. Yang gak boleh itu yang rawatib. Adapun yang selain rawatib, tahiyatul masjid, sholat sunnah taubat. Taubat itu kapanpun, tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Enggak, sholat sunnah taubat. Itu sholat sunnah apalagi ini yang lainnya, misalnya contoh sholat sunnah sholat sunnah gerhana kusuf sama kusuf gerhana matahari. Diinfokan di televisi akan terjadi gerhana matahari pukul 15.30. Matang buat sudah, padahal sholat sunnah gerhana itu sunnah kan? Sunnah ini. Sedangkan kita habis sholat asar, katanya tidak ada sholat sunnah setelah asar. Buktinya? Ayo. Maka tidak apa-apa sholat sunnah gerhana setelah sholat asar, karena ini bukan rawatib. Bisa dipahami ya? Jadi ini bukan, yang nggak boleh itu yang rawatib. Begitu Pak ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum